Ya Allah, kok begini banget cari duit halal ya Allah. Aku harus gimana lagi cari uang ya Allah gitu kan. Terus cari duit halal nggak dapat-dapat juga gitu. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Kenapa aku harus begini? Buatlah aku jadi wanita nekat ya Allah. Wanita nekat. Saya bilang sama Pak Edi, yang gimana kalau kita menikah secara Kristen? Baik, ibu ini mengaku dirinya seorang muslimah, kemudian dia murtad. Yang menjadi menarik di sini, dan ini sangat disayangkan ya Alhamdulillah, tatkala orang ini akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena kesusahan mencari uang halal, karena tidak kunjung-kunjung datang uang halal tersebut. Sampai-sampai dia mengatakan, kok begini ya hidup itu, kok begini ya, nyari uang halal juga susah. Kemudian titik kulminasinya adalah orang ini melepas akidahnya, melepas Islamnya, dan orang ini lalu menikah kepada non-muslim yang sekarang akhirnya menjadi suaminya ya Alhamdulillah. Nah, kita akan jawab kenapa ibu ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak introspeksi diri begitu ya? Baik, kita akan jawab semuanya alhamdulillah. Dan viralkan videonya, semoga ibu ini yang bersaksi bisa melihat video ini dengan cara kita melihat videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menarik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas seorang muslimah katanya, kemudian dia murtad, dan ketika di Islam dia susah mencari harta halal. Sampai-sampai di titik kulminasinya orang ini meninggalkan Islam dan dia menikah dengan non-muslim. Dia meminta kepada Allah, kenapa ya Allah kok susah mencari uang halal? Ya Allah, kenapa kok susah? Saya ini mencari makan yang baik, kok susah banget sih? Kemudian dia seakan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena dulu ketika di muslim dia tidak bisa mendapatkan uang yang ia harapkan. Dan di sini kami tegaskan, kami tidak permasalahkan sedikit pun mau murtad atau keluar dari Islam atau menjadi kafir sekalipun, kami tidak permasalahkan itu. Akan tetapi orang ini, ibu ini sudah membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan orang ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana videonya. Silakan Alhamdulillah. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Kenapa aku harus begini? Buatlah aku jadi wanita nekat ya Allah. Biarin aja, sampai penting anakku hidup, yang penting anakku makan, yang penting anakku sekolah. Gue bilang, biarin nih otak aku nih mikir, biar maulah kayak orang-orang itu gitu. Bisa nipu, bisa nggak jujur, bisa ngelakuin apa aja. Sampai di rumah saya berpikir begini, ya Allah, kok begini banget cari duit halal ya Allah. Aku cuma cari uang buat makan ya Allah, bukan buat kaya. Aku buat kasih makan anak ya Allah. Mau aku apain anak aku ini ya Allah, gue bilang gitu. Aku harus gimana lagi cari uang ya Allah gitu kan. Terus cari duit halal nggak dapat juga gitu. Baik, ini sangat menarik alhamdulillah. Ibu ini mencoba menjelaskan kehidupan yang sulit, kehidupan yang sangat sempit ketika dulu menjadi seorang muslimah. Sampai-sampai di sana ibu ini mengadu kepada Allah, ya Allah, kok gini amat hidup itu? Ya Allah, kok susah amat mencari uang halal dan sebagainya. Sebetulnya kalau misalkan orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukurlah yang kemudian nanti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat dari kata-katanya itu, malah dirinya ingin menjadi orang yang nekat, dirinya ingin menjadi orang-orang yang menghalalkan segala macam cara. Berarti jelas orang ini tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Karena orang yang bersyukur itu sejatinya dirinya menerima apa yang kemudian Allah berikan. Dan ketika orang tersebut masih hidup, maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu kaitan eratnya dengan rezeki. Ketika seseorang habis rezekinya, maka otomatis dia akan mati. Alhamdulillah. Maka harusnya beruntung ibu ini masih hidup, berarti Allah masih berikan rezeki. Itu yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, ini tidak kalah menariknya, kenapa kok orang tersebut susah sekali mencari rezeki karena ada hal-hal yang kemudian dilanggar oleh ibu ini, alhamdulillah. Baik, kita akan lihat ke videonya dan kita akan saksikan bersama, alhamdulillah. Ini pernyataan jujur dari si ibu ini, silakan. Saya memang seorang muslim tapi tidak begitu fanatik. Tidak begitu fanatik. Apa namanya? Kalau sholat, kalau menjalanin ibadah, ya kalau lagi suka, lagi mood, ibadah. Kalau lagi masalah, ibadah gitu. Jadi sehingga kondisi itu memang apa namanya tuh, bukan takut dengan orang tua gitu, bukan takut dengan Tuhan gitu.
ini sudah terjawab oleh ibu ini. Ketika dia mood, baru dia melaksanakan sholat. Ketika dia mendapatkan kesedihan, baru dia melaksanakan sholat. Kalau misalkan tidak sedih, dia mendapatkan kesenangan, tidak ingat kepada Tuhan. Kalau tidak mood, dia tidak sholat. Kan ini lucu, ikhwafillah. Makanya pantas Allah berikan kesusahan. Untuk apa? Untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha baik, luar biasa. Akan tetapi ibu ini tidak sadar terhadap yang ia lakukan, justru malah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ibu, sebelum Anda menyalahkan Tuhan, introspeksi diri, karena Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha rahman rahim. Maka introspeksi diri dulu kepada diri Anda. Apakah Anda melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Apakah kemudian larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan? Atau apakah perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita itu dikerjakan? Dan kalau misalkan kita melihat kesaksiannya, justru ketika mood saja dia sholat, kemudian ketika dia mendapatkan kesedihan saja dia sholat. Nah, bagaimana dengan tidak moodnya itu? Bagaimana kalau misalkan dia tidak sedih atau mendapatkan kebahagiaan? Ya jelas ditinggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Artinya, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri Anda. Ini kan berbahaya, ikhwafillah. Sampai-sampai apa endingnya? Karena tidak kunjung hidup senang, karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya titik kulminasinya orang ini justru menikahi seorang non-muslim, laki-laki non-muslim. Kita akan saksikan bersama videonya. Saya bilang sama Pak Edi, yang gimana kalau kita menikah secara Kristen? Seorang muslimah baik, seorang muslim yang taat, tentunya tidak akan dan tidak bakal mau menikahi non-muslim, karena Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menikahi laki-laki musyrik. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, janganlah engkau menikahi perempuan yang musyrik. Hamba sahaya atau abid itu lebih baik daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kami tampilkan ini tiada lain dan tiada bukan karena ibu ini murtad dan sebagainya, bukan. Silakan saja Anda mau murtad atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Anda sudah membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, sehingga seakan-akan Anda sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin uang halal dan sebagainya, akan tetapi Anda sebetulnya tidak introspeksi diri. Boleh jadi Anda hidup sempit dan sebagainya karena meninggalkan hal-hal yang kemudian Allah perintahkan kepada Anda. Ya Rabbillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga sekali lagi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.